Assalamualaikum semuanya. Langsung aja langkah pertama kita siapkan timbangan, dan di sini aku udah siapin wadah dan juga saringan teman-teman. Karena di sini aku menggunakan tepung terigu curah, jadi kita butuh saringan ini ya. Dan langsung aja kita timbang sebanyak 200 gram. Aku saring seperti ini karena biasanya kalau yang curah itu biasanya kan tahu sendiri lah ya, agak kurang bersih teman-teman. Nah, jadi kita saring seperti ini tujuannya biar tepung yang kita pakai itu jauh lebih bersih. Dan ini udah lanjut kita tambahkan tepung beras ya. Nah, tepung beras ini biar dia teksturnya jauh lebih kokoh, jauh lebih renyah. Dan di sini kita perbandingannya 1:4 antara terigu dan juga tepung berasnya. Jadi di sini aku masukin 50 gram ya. Lanjut untuk gula pasirnya, di sini aku menggunakan takaran sendok. Aku menggunakan 3 sendok makan seperti ini. Kalau di gram-gramin kalian bisa cek sendiri di bagian bawah itu ya. Nah, jadi kurang lebih di 46 gram. Harus ada garamnya ya. Jadi untuk garamnya kita pakai setengah sendok teh. Lanjut di sini aku ada baking powder, kita tambahkan seujung sendok teh seperti ini. Aku pakai yang double acting. Kalau kalian pakai yang biasa itu bisa pakai setengah sendok teh. Dan untuk airnya di sini aku tanpa takaran, jadi kita takar atau kita kira-kira seperti ini nih. Nah, jadi sambil kita aduk sambil kita siram seperti ini. Nah, untuk airnya kita pakai tekstur yang nggak kental tapi juga nggak encer. Jadi lumayan kental tapi nggak kental-kental banget teman-teman. Nanti aku tunjukin juga seberapa kental dia. Ini kita aduk dulu sampai dia tercampur merata ya. Dan ini udah ya, jadi finali teksturnya seperti ini nih. Kalian bisa lihat sendiri, dia nggak encer tapi juga nggak kental banget tuh. Tuh kayak gini aja udah cukup. Kita langsung aja kita sisihkan dulu. Kita siapin bahan-bahan kue atau gorengan yang mau kita pakai. Di sini aku menggunakan pisang kapas seperti ini. Langsung aja kita potong teman-teman. Untuk motongnya cara simpelnya kayak gini aja. Kita buka dulu dari kulitnya dan langsung aja kita belah atau kita potong jadi 3 bagian seperti ini. Jadi kita bikin kipas aja ya. Lanjut di sini aku ada ubi manis yang udah aku bersihkan dan udah aku kupas juga. Ini langsung aja kita potong. Cara potongnya kayak gini nih teman-teman. Biar hasilnya tuh lebih lebar-lebar dan besar-besar, kita potongnya tuh agak nyerong seperti ini. Dan untuk tipisnya tuh aku tunjukin juga ya. Kita potong dulu seperti ini. Dan pastikan kalian juga gunakan pisau yang besar seperti ini biar gampang untuk potongnya ya. Nah, tebalnya sebesar ini aja udah cukup. Jadi buat kalian yang nanya apakah ini bisa dijual, bisa banget ya teman-teman ya. Untuk hitungan lengkapnya kalian bisa cek di deskripsi. Aku bakalan hitungin lengkap berapa modalnya, berapa harga jualnya, dan berapa omsetnya. Tuh, jadi tebalnya setebal ini aja tuh, dan hasilnya lebar-lebar kan kalau kita potong serong. Lanjut untuk langkah selanjutnya, di sini aku ada tape. Aku pakai tape Bondowoso ya teman-teman ya. Jadi yang manis kayak gitu. Dan bagian tengahnya ini kalau bisa dibuang ya teman-teman ya. Dan langsung aja kita kepal-kepal, kita buletin teman-teman. Nah, jadi caranya kayak gini aja. Kalau udah dibulet-buletin kayak gini, ini untuk buletinnya juga kira-kira aja. Kalau kalian mau jual lebih murah lagi, itu boleh banget diperkecil lagi. Jadi tinggal disesuaikan aja teman-teman ya. Kalau udah selesai semua kita potong dan kita bentuk-bentuk, langsung aja kita masukin ke adonan basahnya kayak gini nih.
Nah setelah itu langsung aja kita panasin minyak goreng sampai dia benar-benar panas ya. Kalau udah benar-benar panas, baru deh kita masukin kue atau gorengan ini ke dalam minyak gorengnya. Nah ini langsung aja kita masak ya. Nah di sini minyaknya udah panas ya teman-teman ya, terlihat dari tepungnya udah naik semua seperti ini. Dan biar jauh lebih bersih, kalian gak harus menggunakan tangan, bisa menggunakan sendok seperti ini. Nah jadi terlihat lebih bersih juga gorengan kita. Dan ini langsung aja kita masak sampai warnanya kecoklatan atau minyaknya anteng. Dan ini warnanya udah cukup bagus dan langsung aja kita angkat dan kita tiriskan ya. Jadi kayak gitu aja cara gorengnya, gampang banget ya. Ini gorengan yang di Indonesia tuh pasti laris manis setiap sorenya. Jadi buat kalian pencinta gorengan, mending bikin sendiri nih. Satu adonan aja udah bisa jadi 3 gorengan kayak gini. Nah buat kalian yang tertarik sama versi yang asin atau yang gurihnya, langsung aja komen mau ya. Ini langsung aja aku hitung-hitungin, kalian bisa hitung sendiri juga. Dan berapa dapatnya kalian bisa lihat sendiri juga. Ini transparan banget, jadi nggak cuman kalkulasi teori doang. Jadi ini udah kita praktekin juga, dapatnya sebanyak ini nih. Jadi dari modal sekian dapat hasilnya sekian, itu udah aku hitungin juga di deskripsi ya. Langsung aja kalian pantengin untuk hitungannya. Gimana, tertarik mau jualan gorengan atau mau bikin arisan? Boleh juga ya teman-teman ya. Jadi cukup sekian video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang belum subscribe channel aku. Langsung aja subscribe dulu di bawah video ini dan bunyikan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya ya. See you in the next video. Thank you. Oh ini benar-benar gorengannya menarik sekali ya. Jadi langsung aja buat kalian yang tertarik sama gorengan gurih atau satu adonan bisa jadi 3 kue juga, langsung aja komen mau. Jadi videonya seperti ini nih teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di akhir video ya.